Perkenalkan, nama saya Rehan Irwana Putra, bisa dipanggil Rehan, NIM 200620552. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil PPT saya atau disebut dengan PowerPoint saya yang berjudul Semen Portland. Sejarah semen. Semen berasal dari kata cementum yang berarti bahan perekat pada awalnya dikenal dimensi 500 cm sebagai bahan perekat pada pembuatan piramida berupa kalsinasi gipsum yang tidak murni. Kalsinasi menggunakan batu kapur baru digunakan pada zaman Romawi tahun 1756. John Smithson, sarjana Inggris, berhasil membuat kapur hidrolisis dengan cara pencampuran tanah liat, clay dengan batu kapur, limestone, dengan perbandingan tertentu, kemudian dibakar, dikenal dengan Artificial Lime Twitch Climate. Tahun 1812, James Ford memperbaiki cara John Smithson dengan menambahkan argilysis 9 kurang 40% disebut white cement. Barulah tahun 1824, Joseph Aspadi membuat semen dari kalsinasi batu kapur dengan tanah liat, dihaluskan, digiling, dan dibakar jadi lelehan dalam tungku. Terjadi penguraian CaCO3 menjadi CaO dan CO. Bereaksi dengan senyawa lain membentuk clinker, digiling menjadi tepung yang dikenal dengan Portland. Sini semen. Semen Portland adalah semen hidrolisis yang dihasilkan dengan cara menghanuskan clinker, terdiri dari silikat kalsium bersifat hidrolisis dengan bahan tambahan berupa gipsum. Clinker adalah nama gabungan komponen produk semen yang belum diberi bahan lain untuk memperbaiki sifat semen. Semen Portland dibagi menjadi 5 tipe. Tipe pertama, Ordinary Portland semen mengandung 5% MgO dan 2,5% SO3. Tipe 2, Moderate Hard Portland semen mengandung 20% SiO2, 6% Ai, 2,36% MgO dan 8% C3A. Tipe ketiga, High Early Strength Portland semen mengandung 6% MgO, 3,5% yaitu ada 3 macam semen putih wet cement, dan yang kedua semen sumur minyak oil well cement, dan yang ketiga semen mensori. Teman-teman bisa lihat pengertiannya yang ada di PPT saya ini. Dan yang keempat ada semen berwarna, yaitu ada cat warna yang dihasilkan. Dan yang kelima semen cat. Yang kedua, semen non Portland, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, semen alam natural semen. Yang kedua, semen alumina tinggi high alumina semen. Yang ketiga, semen Portland Pazolan. Yang keempat, semen Sarel. Dan proses pembuatan semen Portland. Pembuatan semen Portland terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Proses basah. Pada proses ini bahan baku dipecah kemudian dengan menambahkan air dalam jumlah tertentu serta dicampur dengan luluhan tanah liat. Bubur halus dengan kadar air 25-40%. Slurry dikalsinasi dalam tungku panjang long rotary clay. Yang kedua, proses kering. Pada proses ini bahan baku diolah, dihancurkan dalam raw mill dalam keadaan kering dan halus, dan hasil pengalian tepung baku dengan kadar air 0,5-1% dikalsinasi dalam rotasi
clean. Proses ini menggunakan panas sekitar 1500 sampai 1900 kejal atau kg kilker. Dan di sini teman-teman semua bisa melihat pembuatan semen Portland dengan cara kering. Dengan beberapa metode tersebut pada gambar tersebut. Satu, proses persiapan bahan baku. Batu kapur atau limestone CaCO3. Berdasarkan kandungan CaCO3-nya, batu kapur dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Batu kapur kadar tinggi high grade. Kandungan CaCO3-nya tinggi lebih dari 93% MgO, maksimal 2% bersifat rapuh, H2O maksimal 5%. 2. Batu kapur menengah middle grade, kandungan CaCO3 88% sampai 92%, bersifat kurang keras. 3. Batu kapur kadar rendah low grade, kandungan CaCO3 85% sampai 87%, bersifat keras. Satu, tanah liat atau clay, Ai2SiO 2XH2O. 2. Pasir besi, Fe203. 3. Pasir silika, SiO2. Dari sini teman-teman semua bisa lihat skema proses persiapan bahan baku crusher dan raw mill pada gambar di bawah ini. Crusher adalah suatu mesin yang dipergunakan untuk memperkecil dimensi atau ukuran suatu raw material. Di dalam industri semen, alat ini banyak digunakan untuk memperkecil ukuran-ukuran atau dimensi limestone, clay dan lain-lain ditambang di kuari dengan cara peledakan di mana ukuran atau dimensi raw material masih cukup besar. Jenis crusher dibagi 3. Yang pertama, jaw crusher, comprehensive crusher, single jaw crusher, double toggle jaw crusher. 2. Impact crusher. 3. Double shaft hammer crusher. Unit perlengkapan crusher: wide feeder, round feeder, clean feeder, greasy feeder, scannering, ridgely, vibrating screen, skidding screen, replicating screen, shifting screen, revolution bell conveyor. Bell conveyor terdiri dari bell, indel, catering, pemberat, take up atau counterweight, bending the belt, reverse, energy, bell, skate, pullback, kerangka. Raw merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk menghaluskan dan mengeringkan material produk dan crusher. Peralatan ini memakai sistem grinding, tabel, dan aliran darah panas menjadi yang berasal dari kolam dengan suhu 86 derajat Celcius. Raw mill mempunyai kapasitas 600 ton atau jam. Material produk dari crusher dihaluskan dan material kreasi yang terdiri dari limestone high grade, silicon, sand, and iron sand dimasukkan dalam satu campuran tertentu, kemudian dialirkan melalui buket ke collar mill. Material produk dari raw mill mempunyai kehalusan 80%, lolos pada saring 170 mesh. Produk ini kemudian disimpan dalam silo-silo penyimpanan sebagai umpan kiln, sedangkan material yang masih belum memenuhi standar kehalusan raw mill dialirkan kembali ke buket untuk digiling ulang. Dua, proses pembakaran kiln. Kiln adalah suatu unit peralatan berbentuk tanur putar yang berfungsi untuk membakar umpan menjadi suatu material yang disebut clinker. Kiln menghasilkan kira-kira 7.600 ton atau hari. Produk kiln merupakan bahan setengah jadi yang berbentuk bulatan dengan diameter 1 sampai 8 cm. Clinker ini merupakan senyawa kompleks yang berbentuk dari lelehan oksida umpan pada temperatur 650 sampai 1400 derajat Celcius. Proses pemanasan terjadi bertahap mulai dari penguapan kadar air
kalsinasi sampai pada proses kerisasi. Berikut di bawah ini skema proses pembakarannya. Teman-teman silakan, atau teman-teman juga bisa lihat di bawah ini pada gambar tersebut. Material masuk ke kompartemen kedua sepanjang 10,5 meter yang berisi grindel bal berdiameter 17-20 mm. Clinker bersama-sama dengan gypsum diguling dalam mill tersebut sehingga diperoleh semen dengan kehalusan tertentu. Produk finish mill simpan dalam silo semen dan siap untuk dipacking. Berikut pada gambar tersebut tahap-tahapnya. Dan pelindung dari udara lembek yang memiliki unitas tinggi semen dari silo dikeluarkan dengan menggunakan udara bertekanan discharge dari semen silo lalu dibawa ke bin penampung sementara sebelum masuk ke mesin bakar atau loading ke truk. Kapasitas dan jenis kantong semen yang digunakan tergantung kebutuhan dan permintaan pasar. Berikut reaksi pembuatan semen dengan cara kering yang berada pada gambar di bawah. Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dibagi berdasarkan jenis umpannya. 1. Umpan kasar, jaw crusher, girator crusher, double roller crusher. 2. Umpan sedang, cone crusher, crossing roll. 3. Umpan halus, hammer mill, ball mill, cradle mill, rod mill, top mill. Alat pengecil ukuran. Prinsip kerja crusher. 1. Pada prinsipnya crusher dapat dibagi menjadi 2 prinsip kerja, yaitu secara tekan atau kompresif. Material diperkecil ukurannya oleh karena gaya tekan sehingga karakteristik dan crusher ini mempunyai kecepatan permukaan dan laju kekuasaan yang relatif rendah. Reduktif reaksi antara 3:1 sampai 7:1, sedangkan kandungan air dalam yang melebihi 5% dapat menghambat operasi. Crusher ini ukuran maksimum material yang masuk biasanya mencapai 70-80% dari ukuran inlet. Secara pukul atau impact material diperkecil ukurannya oleh karena gaya pukul yang mendadak sehingga karakteristik dari sumber crusher ini mempunyai kecepatan tinggi beroperasi kontinus, mempunyai reduksi ration tinggi bila dibanding dengan secara tekan. Kandungan air mencapai laju kemajuan tinggi. Ukuran material masuk maksimum di atas 50-60% dari ukuran inlet. Sekian dan terima kasih.